7 elemen. Saudara, ada darah Yesus, ada garam, ada tepung di situ. Karena itu perjanjian. Tuhan bilang, setiap kali kamu lempar, ada perjanjian redominate. Dalam 1 tahun. Mana sorgawi? Kunci menang 2025. Saudara, yang pertama adalah next, akselerasi. Ayatnya berkata, jadilah dewasa. Kamu adalah warga kerajaan Allah. Sekarang hiduplah seperti itu. Hiduplah dengan identitas yang telah Allah tentukan bagimu. Hiduplah dengan murah hati, penuh kasih kepada orang lain, sebagaimana Allah hidup terhadapmu. Saudara, tahun ini saudara harus grow up. Apapun harus ditambah, saudara ya. Saudara, artinya kalau ada firman Tuhan, saudara biasa baca 3, coba dinaikin 1 jadi 4. Kalau biasanya setengah jam, naikin doanya jadi 1 jam. Saudara, tapi grow up atau menjadi dewasa, saudara ya. Misalnya saudara, kalau biasanya itu dikit-dikit emosi, sekarang sudah harus tenang. Saya melihat beberapa ciri anak-anak ya. Ciri anak-anak itu yang pertama apa sih? Fokusnya hari ini. Ya, saudara, pokoknya sekarang. Elion, kalau saudara tahu cucu saya, saudara ya, pokoknya sekarang, lapar sekarang. Gak mikir saudara, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi gak mikir. Tapi kalau kita ini grow up, kita harus mulai mikir kekekalan. Dan dalam kekekalan, uang gak ada artinya. Dalam kekekalan saudara, ego gak ada artinya. Tapi dalam kekekalan, justru kerendahan hati. Saudara, justru saudara ya, tenang, dengerin Tuhan. Saudara, bayangin ini Billy Graham. Billy Graham ya. Wah, saudara tahu yang dia sudah keliling dunia, menangin lebih dari 7 juta jiwa. Saudara ya. Yang nulis percaya karena KKR-nya Billy Graham. Dia nulis begini. Yang aku sesalkan dalam hidup ini, aku tidak cukup waktu membiarkan hidupku menyatu dengan Tuhan. Aku masih terlalu banyak melakukan yang duniawi. Saudara bisa bayangin gak? Saudara, Billy Graham berkata, dia masih banyak melakukan yang duniawi. Apalagi kita. Saudara, Billy Graham itu punya 3 jam setiap hari. Dari dia bertobat sampai saudara dia pulang ke surga di usia 99 tahun. Hampir 100 tahun. Kurang beberapa hari lagi. Saudara, dia bilang dia punya 3 jam. Dia punya jadwal KKR. Dia punya jadwal pelayanan padat. Dia masih berkata, aku ini masih kurang. Masih banyak yang melakukan hal yang duniawi. Saudara, jadi hari ini, ayo sama-sama tahun ini kita grow up. Menjadi dewasa, lebih menyatu dengan Tuhan. Saudara, dan kemudian ayatnya bilang, hiduplah sesuai dengan identitasmu. Nah saudara, tadi saya baca, saya ketawa. Banyak banget pantas Tuhan kasih firman ini. Saudara, hidup harus jadi imam, betul. Jadi raja memerintah, betul. Saudara ya, saudara pakai tongkat otoritas, tongkat gembala, betul. Saudara, tapi dipakai enggak? Ya. Saudara, ada banyak orang bilang amin, amin, amin. Pulang enggak pernah perang. Saudara, pulang enggak pernah berlaku dengan sesuai dengan identitas. Saudara, setiap kali ngalamin apapun, ya sudah Tuhan, kenapa ya hidup kayak begini? Aduh, pas-pasan terus. Nah, ini enggak hidup sebagai identitas. Saudara tidak deklarasi di rumah. Saudara tidak take over apapun. Saudara, ini contoh ya, contoh. Jadi tidak peduli saudara itu tidak bisa ngomong. Tidak peduli saudara umur berapa rohaninya. Ini contoh bagaimana cucu saya hidup sebagai dengan identitas. Saya jelasin dulu karena ngomongnya nggak jelas. Saudara, itu tahun baruan, dekat tahun barulah.
Saudara, dan McDonald penuh sekali. Dia main di McDonald. Saudara, dan kemudian dia main sama teman-temannya semua di Mahanaim, gede-gede, semua tidak ada yang lebih kecil dari dia kecuali Elion. Saudara, dan teman-temannya ini baik maksudnya. Saudara, dan dia bilang, yuk udahlah kita pulang aja. Kita keluar pindah tempat karena McDonaldnya penuh sekali. Dan mereka tidak bisa main. Saudara, dan cucu saya sampai kaget, gualatnya kayak saya. Dia kumpulkan semuanya dan dia bilang, kenapa kita tidak jadi pemenang? Kenapa tidak menang? Ya, mari kita lihat. Ini hidup sebagai identitas, sebagai, dan dia apa namanya nggak menang? Tapi kita mau menang udah dijatuh. Oh ya, ayo menang. Oke. Apa gitu? Apa? Ya. 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 Jelas. Ya. Terus. Ya. Terus. Ayo, warna. Ayo. Terus. Ulang jaga. Terus. Plus. Ayo warna. Baik itu. Baik. Iya. Plusnya di ini. semua baris di situ. Dan dia take over, saudara ya, playgroundnya, saudara. Kalau saudara lihat, dia bilang, dia dudukin semua temannya. Bahasanya memang masih begitu. Kenapa nggak menang katanya? Dan dia bilang, apa alasannya? Kenapa kita tidak menang? Dan dia bilang, panggilin satu-satu namanya. Gebi, siapa semua dipanggil, saudara. Ayo janji harus jadi pemenang. Dan kemudian dia bilang, kita ulangi, berdiri baris di situ, kita take over katanya. Saudara, saya juga malu, galaknya minta ampun. Ya, tapi saudara lihat, itu hidup sebagai pemenang. Saudara harusnya pemenang. Dan kenapa kita tidak menang? Dia cuma teriak, kenapa kita nggak menang? Apa alasannya? Ya. Saudara, saya berdoa, saudara di dalam rohmu teriak yang sama. Kenapa nggak menang? Harus menang. Dan dia panggil semua temannya, janji satu-satu jadi pemenang. Saya berdoa, saudara mulai duduki. Kalau ada area yang saudara belum menang, pelajari. Kenapa tidak menang? Ini salah satu teman saya buka restoran, saudara, dan dia tidak menang karena restorannya hampir tutup. Saudara, dan dia nangis dan dia datang. Dan saya bilang, kamu tahu nggak berapa lama Stephen mempelajari satu daerah sampai dia menentukan restoran itu di situ? 1 tahun. Saudara, dia pilih tempat di Sunter karena daerah situ semua pabrik. Saudara, dia berkata sama saya akan bikin seafood. Karena apa? Di daerah itu, di Sunter, di daerah pabrik tidak ada seafood. Saya akan bikin tempat orang bisa rapat. Saya bikinin TV buat mereka presentasi. Karena tempat itu butuhnya ya adalah rapat. Karena itu kantor. Saudara, kemudian dia berkata lagi, kita butuh seafood karena tidak ada seafood, tapi harus seafood yang gampang dimakan. Karena orang kantor males kalau suruh ngopek-ngopek. Tetapi kita buat seafood yang beda. Tidak boleh ada bau amis, tidak boleh ada bau macam-macam, supaya mereka pulang ke kantor tidak ada bekasnya. Saudara, dan itu dipelajari selama berapa? 1 tahun. Saudara, dia bikin lomba chef, master chef itu loh saudara. Dari mana-mana dia bilang, ayo lomba, saya rasain. Siapa yang bisa masak cepat, murah, saudara ya. Dan variasi. Sekali lagi, ada banyak orang tidak berhasil karena apa? Dia tidak benar-benar memakai tongkatnya. Dia tidak benar-benar belajar. Dia tidak benar-benar grow up.
Saudara, yang lain misalnya harga murah. Sekarang semua orang suka murah dan lucu. Saudara, dia mahal. Ayo pelajari, kenapa tidak menang? Hiduplah sebagai identitas kita. Dan salah satu identitas kita adalah lebih dari pemenang. Saudara, apapun di tanganmu. Saudara mungkin berkata, saya punya kesaksian, ini keren banget. Saudara, dia seorang yang dulunya properti bangkrut, ditipu orang. Saudara, dan kemudian dalam keadaan bangkrut sampai tidak ada rumah. Dia doa, Tuhan mesti bagaimana. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat mimpi dan lihat lemper. Dan dia bilang, lemper Tuhan, saya ini utang 5M. Bagaimana Tuhan tunjukin lemper? Tuhan bilang, pelajari lemper. Dia pelajari sampai dia buat lemper yang enak, murah, dan bertahan 7 hari 7 malam tanpa basi, tanpa masuk lemari es. Saudara, dan dia mulai kasih ke orang, dia sosmed, dia pelajari bagaimana di browsing semua orang dapat lemper 7 hari 7 malam tanpa masuk kulkas, tidak bau. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dipakai sama apa? Umroh. Mereka bilang, wah kami mau itu kalau lemper 7 hari 7 malam tidak bau. Buat sangu. Kalau makanan tidak enak, kalau apapun lemper menyelamatkan. Ya, rasanya kayak nasi. Saudara, dia terima pesanan lemper itu bisa 10.000, 20.000. Saudara, hanya dalam 1 tahun utangnya 5M lunas. Tuhan cuma ngomong apa? Lemper. Jadilah pemenang. Seandainya dia bilang, oke lemper, bikin lemper penyek, ndak enak, setengah hari bau, ya dia tidak jadi pemenang. Tapi karena dia tahu identitasnya. Loh, sebagai raja loh. Raja itu tidak pakai kualitas jelek. Raja itu kualitas selalu di atas rata-rata. Saudara, raja itu apapun di tanganmu, saudara harus jadi besar. Saya itu punya prinsip itu, saudara. Apapun di tangan saya harus jadi besar. Nih, maafkan saya pakai kata kasar ya. Saya bilang begini, kalau saya terima emas, saya kembangkan, saya potong-potong emasnya, saya jadiin perhiasan, saya akan dapat 1000 kali ganda. Tapi kalau saya terima tai, saya jadiin pupuk, dan itu akan menumbuhkan ribuan tanaman. Saudara, tidak peduli apa yang saya terima, saya harus kembangkan. Itu hidup sebagai raja. Saudara, ada banyak orang berkata, wow, Ibu Iin punya orang-orang hebat. Saya bilang iya. Tapi saudara kan tidak tahu bahwa rata-rata mereka pelacur, homo, lesbian, preman, pembunuh, saudara, narkoba, gereja setan. Tapi orang-orang itu hari-hari ini menjadi orang-orang terdahsyat yang berdiri di atas rata-rata. Saya selalu bilang sama banyak orang, kirimkan ke saya orang-orang yang, istilah saya nih ya, kurang 1 strip, kurang 5 strip. Bahkan orang-orang yang sangat banyak kebinatangannya. Udah buas, susah diatur. Karena saya percaya dengan kuasa Roh Tuhan, nah, kita akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Saya berdoa, hiduplah sebagai pemenang. Amin. Hiduplah dengan identitas yang Tuhan beri. Saudara, ayatnya juga berkata, murah hati dan penuh kasih. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini nggak nabur. Lah mau nuai apa kalau nggak nabur?
Saya berdoa saudara berani nabur. Saya kagum dengan satu orang. Saudara, orang ini datang ke tempat kami, belum pernah tahu Bahtera, belum pernah tahu saya. Dia ini manajer, saudara, tapi saudara bagus, pokoknya semuanya oke. Tiba-tiba suaminya digondol orang. Saya tahu lah, saudara ngerti ya maksudnya ya. Suaminya pergi, tidak pulang. Saudara, ini biar bagaimana di dalam dirinya ada manajer. Jadi dia nangis-nangis cuma 2 hari. Dia nangis-nangis cuma 2 hari, terus dia bilang gini, malu saya nangis. Saya harus cari khotbah yang galak supaya membangkitkan ya hati saya. Carilah dia khotbah yang lagi teriak-teriak. Ketemulah saya, saudara. Saudara, dia bilang kalau khotbahnya maaf kata seperti Pak Niko yang lembut-lembut tidak masuk. Dia bilang hari itu saya cuma pengen nangis. Hari itu saya rasanya cuma mikirin suami terus. Saya butuh yang galak. Dia bilang begitu. Dan kebetulan ketemulah dia dengan khotbah saya. Dia bilang bagus ini galak itu. Dia bilang dia pasang. Sehingga cerita saudara, dia jatuh cinta. Dia bilang, Bu, saya tuh dengerin khotbah ibu sampai 6 kali. Ya pokoknya segala macam. Karena buat saya marahnya ibu itu keren katanya ya. Saudara, dan kemudian dia datang ke Mahanaim. Begitu dia datang ke Mahanaim, Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa datang ke tempat ini tanpa kamu nabur. Saya selalu bilang begini, wah banyak orang sudah bertumbuh di Bahtera, tidak punya pikiran itu. Saudara, dia seorang manajer ya, dia bilang begini, loh saya ke restoran, makin mewah restoran itu, makanannya makin bergizi, saya bayar makin mahal. Saya lihat sebuah perusahaan bagus, sebuah toko bagus, dagangan bagus, saya harus invest. Jadi sama. Saya datang ke Mahanaim, saya berkata ini makanannya steak, saya harus bayar. Dan saya melihat ini keren, saya harus invest buat kerajaan surga. Terus dia nanya Tuhan, saudara, ini grow up, ini menjadi besar, ini mental raja, ini murah hati. Dia nanya gini, Tuhan, saya nabur berapa? Lagi dalam masalah, ditinggal pergi suami, duitnya digondol semua. Tuhan bilang 100 juta. Dia sampai angkat buku. Ya dia angkat di handphonenya, kan bisa ngecek berapa, dia angkat handphonenya ke Tuhan. Dia bilang gini, nih loh Tuhan, lihat saldoku 3 juta. Bagaimana kamu suruh nabur 100 juta. Terus Tuhan bilang begini, tadi kan kamu dengar, kamu cukup deklarasi. Saudara, ini orang baru pertama kali ke Mahanaim di bulan Desember. Saudara, dia berdiri deklarasi. Saudara, dengan kuat, tidak cuma ngikuti ya, tapi bilang begini, semua yang utang, semua yang pernah utang sama suami saya, semua yang pernah merugikan saya, balikin. Wah, dia perang, ikutin bahasa roh. Dia bilang, wah saya udah kayak orang gila Bu, semuanya tak sebutin katanya ya. Pokoknya yang saya dengar dari ibu, bilangnya ada meterai, sumpah api, pedang, malaikat, semua tak sebutin. Pokoknya keroyokan. Saudara, dalam 3 jam ada orang transfer bilang, Bu, saya sudah lama ngutang. Orang ini sudah utang 8 tahun sama dia. Saudara, tiba-tiba transfer 100 juta. Dia langsung bilang ini, yes! Dan 100 jutanya langsung ditransfer. Saya bilang, Bu, ibu kasih 10% aja. Kan peraturannya begitu. Oh enggak. Dia bilang, saya belajar perang. Dan Tuhan jelas bilang invest dalam kerajaan surga. Seberapa saudara berani murah hati. Dia bilang, saya melihat berkat Tuhan Bu. Saya percaya.
Saya tidak pernah khawatir. Saya tahu Tuhan setia. Kita teruskan ya. Saudara menyatu dan seimbang. Ayatnya bilang begini, berjalanlah bersamaku, bekerjalah dengan aku. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Aku tidak akan membebankan apapun yang berat yang tidak sesuai denganmu. Cuma masalahnya kita ini sering salah nangkep. Ya, kita pikir misalnya nih, saudara ini raja wali kecil. Saudara pikir yang sesuai saudara itu angin sepoi-sepoi. Padahal angin sepoi-sepoi membuat saudara masih ketak. Dan ketika saudara dikasih badai, saudara teriak, Tuhan kenapa badai? Dan sembunyi. Padahal begitu dikasih badai, itu membuat kita tidak usah capek. Saudara tinggal mengedangkan sayap. Dan dia bisa naik tinggi, mainan, muter-muter, ketawa-ketawa. Tidak ada musuh. Saya berdoa, percayakah saudara bahwa tahun ini Tuhan berikan yang pas buat saudara. Amin. Saudara, Tuhan bayangin suruh Bu Nani ke Sion, itu pas. Tapi Tuhan kasih saya bed kasih. Waktu masuk, itu kota terkotor se-Indonesia. Itu kota terjahat se-Indonesia. Apakah itu berat? No. Itu pas buat saya. Saya berdoa, saudara berkata, apapun yang Tuhan sodorkan buat saudara, itu pas buat saudara. Amin. Saudara, dan setelah itu, saudara tinggal apa? Dibilang di sini, berjalan dan bekerja bersama Tuhan. Loh, saudara, saya masuk bed kasih, Tuhan bilang gini, dolingin, jalan pakai tumen. Tuhan ajarin ini. Dulu pertamanya saya belum bagus kayak sekarang pakai semprotan atau pakai saudara ya dibuat pil dan sebagainya. Saudara, jadi semua saya aduk, saya masukin es membu, plastik es membu itu loh saudara ya. Saudara, dan jalan itu bawa satu kantong itu saudara, jalan jebret, jalan lagi jebret, saudara gitu ya. Saudara, saya lakukan itu. Makanya kenapa sampai hari ini saya itu kemanapun di tas saya selalu ada tumen. Ya, saya tidak usah jelaskan ya, 7 elemen. Saudara, ada darah Yesus, ada garam, ada tepung di situ. Karena itu perjanjian. Tuhan bilang, setiap kali kamu lempar, ada perjanjian redominate. Dalam 1 tahun kota kami berubah. Sampai FPI dilarang oleh pemerintah. Totally berubah. Saya berdoa, saudara berjalan dan bekerja dengan Tuhan. Maka tahun ini saudara akan melihat kemenangan yang ajaib dalam hidupmu. Kita lihat lagi. Dikatakan begini, menyatulah dengan aku. Makanya saya suka lagu yang ku terhubung denganmu, tapi saya ganti, ku menyatu denganmu. Saudara, pelajari cara-caraku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan mudah disenangkan. Saya suka kata-kata ini. Mudah disenangkan. Saudara, banyak orang itu merasa bahwa Tuhan itu susah, jauh. Tuhan itu mudah disenangkan. Setiap saudara, engkau harus tahu kliknya saudara dengan Tuhan. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Misalnya, Bu Nani, saudara selalu setiap pagi ke taman. Saudara, dan setiap
Barangkali di situ Tuhan sangat suka. Saudara, saya tidak setiap hari seperti Bu Nani. Tapi Tuhan tahu, saya ini orangnya tidak bisa diam. Jadi kalau saya doa di taman, saya doa doling, saya doa saudara sembari deklarasi. Ya tidak apa-apa. Karena Tuhan itu mudah disenangkan. Asal kita lakukan buat Dia. Kita lakukan dengan sebuah hati yang sangat, saudara ya, mencintainya. Saya punya banyak anak. Dalam arti anak-anak di Mahanaim ya. Salah satunya saya punya yang sekarang ngurus Elion. Namanya Mbak Karti. Saudara, Karti itu adalah pembantu saya pada waktu Joshua dan Stephen kecil, saudara. Tapi hari itu, haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari itu dia masukin pria ke rumah saya. Bohong, nyuri. Saudara, dan kemudian hamil di luar nikah. Saya kawinin. Pergi, lari kemana? Habis dikawinin loh saudara. Lari ke Malaysia. Mau jadi orang kaya, TKW. Saudara pulang dari Malaysia. Saudara, dia dapat mimpi. Dapat mimpi dia diseret iblis masuk neraka. Ketika dia diseret iblis masuk neraka, dia teriak gini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya pernah kerja di rumah Bu Iin. Teriaknya begitu saudara. Saudara tidak tahu, ini kan mimpi ya namanya ya, tapi dia tahu sampai sekarang real. Dia teriaknya gitu, Tuhan Yesus tolong, saya pernah kerja di tempat Bu Iin, ingat saya Tuhan. Saudara, Tuhan datang. Ya. Iblis langsung didiam. Saudara, dia bangun. Langsung dia keluar dari pekerjaan. Dan dia bilang, Bu, saya balik. Hari itu saya sudah punya pembantu, jadi saya bilang, kamu masuk rumah singgah. Dan dia jadi, saudara ya, pengajar rumah singgah. Saudara, 2 tahun. Dan kemudian tiba-tiba Kesia hamil Elion, dia dengar jelas. Kamu balik, kamu urusi Elion. Anak itu persis papahnya, maksudnya persis Joshua tingkahnya. Kamu harus didik dia dalam takut akan Tuhan. Saudara, dia balik. Saudara ya, sampai hari ini dia ngurus Elion. Dari Elion 0 sampai hari ini umur 3 tahun. Dia berapa kali bilang sama Elion, Yon, kamu sudah gede, Mbak mau balik pelayanan. Elion bilang, enggak, Mbak pelayanan sama aku. Jadi kemarin hari Sabtu masih bilang begini sama saya, Bu, ini Elion masih enggak mau dipisah, bagaimana? Saya bilang doa lagi sampai dapat apa yang Tuhan mau. Itu yang saya katakan. Tapi saudara, ini orang seperti itu ya. Tapi saya tuh kagum. Hari itu saudara, dia bilang gini, Bu, saya kirimin genjer ya. Tuhan itu ngomong, Ibu suka genjer. Saudara, tiba-tiba dia datang genjer. Enak sungguh, sampai saya bilang gini, Mbak, genjermu mantapnya, pedes pakai terasi. Dia bilang begini, Tuhan yang ngomong, Bu. Dan dia bilang loh, habis kasih genjer Ibu, saya ada yang berkatin 2 juta. Saudara, sesimpel itu Tuhan. Kamu taat. Saudara, kan aneh ya. Saudara, itu belum selesai. Sampai saya tuh bilang begini, Mbak kamu itu loh ya, disayang Tuhan. Saudara, jadi selesai saya, dan saya juga disenangkan. Saudara, tiba-tiba Ibu Ruth, saudara tahu ya, gualaknya minta ampun. Tiba-tiba saudara, di depan rumahnya itu ada pot bunga macam-macam. Dia syok. Dia bilang, saya tidak pernah ke kebun. Saya tidak pernah tanam-tanam. Saudara, dan Mbak Karti ini bilang gini, Bu, maaf ya, saya dengar Tuhan kasih bunga burut. Karena mulai tahun ini aku akan ajari dia apa arti lemah lembut dan apa arti indah di hadapan Tuhan dan manusia.
Saudara sampai perut nangis. Dia bilang, kok ada sih orang kayak begini, bisa dengar sangat tepat. Dan dia bilang paginya Tuhan baru ngomong, tahun ini pelajarannya berbeda, lemah lembut dan menjadi indah. Saudara, dan begitu dia taat, diberkati orang lagi, saudara. Sampai dia bilang gini, Bu, saya ini berkatnya ngalir terus. Ceritanya pembantu ya saudara, tapi dia yang beliin bajunya Joshua, Kesia, anak-anak. Saudara bayangin, satu keluarga dibeliin semua baju. Saudara, nanti satu keluarga semua dimasakin, satu keluarga rumahnya diberesin. Sampai saya ini bilang, Mbak, ini enggak kebalik nih ceritanya. Dia bilang, saya diberkatin, saya sangat diberkati. Saya berdoa, saudara tahu Tuhan itu mudah disenangkan. Asal saudara mau aja nurut, Dia melimpahi saudara dengan semua yang terbaik. Saudara, yang terakhir, karena waktu saya lompat ya cepat aja lah. Keluaran 31, cepat aja. Minyak urapan dan ukupan wangi-wangian untuk tempat kudus yang telah kuperintahkan kepadamu untuk membuatnya. Saudara, Tuhan itu suka sekali bau ukup-ukupan, bau wangi-wangian. Saudara, karena itu kalau dimanain banyak yang jalan pakai ukupan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan suka. Tapi yang penting bukan itunya yang jasmani. Dari badan kita ini keluar apa? Bau ucapan syukur, bau hineni, bau cinta, bau pengabdian, atau bau pemberontakan, bau kesel, bau pelit, bau marah. Terakhir, mesbah tahun ini. Dia bilang begini, ayatnya keren. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Loh, aneh kan? Panji itu buat take over. Pada waktu Amerika menyerbu Irak. Saudara, Irak kalah, benderanya diturunkan, langsung benderanya Amerika sama UN. Bam. Itu panji, take over. Tapi Tuhan bilang, caranya kalau kita tahun ini mau take over, mesbah. Mesbah. Ketika saya buat mesbah di bait kasih, saya nabur, saya mulai buat mesbah pagi siang malam, saya naikkan mesbah. Satu kota berubah. Ketika Bu Nani dirikan mesbah di Sion, satu kota berubah. Saudara, ketika Pak Agung bikin mesbah, satu kota berubah. Take over. Take over. Terakhir, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mesbah itu menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu menjadi kudus. Bukankah setiap hari Ibu Nani dan banyak orang berdoa di taman? Itu mesbah. Dan menjadi apa? Kudus. Sehingga mujizat demi mujizat. Terakhir minyak, betul ya? Saudara ya, yang keluar lemaknya. Saudara tenang, saya ngikutin khotbah Sion. Saudara, saya ini tidak mau ketinggalan dari manapun. Jadi saudara, apapun seperti kemarin pesta Joy, ya, saya ikutin. Joel ikuti, Sangkakala ke-7 ikutin. Saya dengar komplit, bahkan khotbahnya Ibu Abigail, khotbahnya Ibu Ina, khotbahnya siapapun di tempat ini saya ikuti ya. Jadi saudara, saya tahu. Tapi saya tidak mengikuti cuma saudara, saya ikutin punyanya Hedy Baker, saya ikuti punyanya saudara ya. Di Amerika keadaan saat ini semua saya ikutin. Saudara, karena saya tidak mau tertinggal dengan apa yang Tuhan sedang katakan. Dan saya selalu bilang, wow, sama.
Ketika Ibu Nani disuruh ke Uganda, saudara ya, saya juga disuruh. Bahkan kalau Mahanaim sudah saya undi, karena Tuhan bilang pergi ke bangsa-bangsa. Jadi kami undi, seluruh Mahanaim kami pegang 75 negara. Saudara, setiap unit harus ambil sesuai dengan imannya. Saya kadang-kadang kagum dengan iman anak-anak saya sampai saya geleng-geleng kepala. Sayanya yang khawatir, saudara ya. Saudara, ada yang ambil 2, ada yang ambil 3. Saya bilang, salah satu yang saya khawatir Leo dan Joshua. Saudara, Leo bilang, Mam, dia panggil saya Mam, saya ambil 7 negara. Aduh Le, saya bilang, elu itu loh ya. Saudara, kalau sudah tahu jemaat dia punya gereja juga, persekutuan. Tapi jemaatnya itu orang miskin semua, saudara. Semua orang bermasalah. Tapi dia bilang, enggak apa-apa, saya percaya. Saya mau upgrade jemaat saya. Saya ambil 7 negara. Saudara, dia ambil Jepang, dia ambil, saudara ya, Papua Nugini, dia ambil macam-macam, saudara. Saudara, Joshua juga ambil 7 negara. Saya bilang, Jos, kamu ini loh sudah sibuk. Dia bilang, enggak apa-apa mah. Tuhan bilang, bernubuatlah kepada bangsa-bangsa. Saya ambil 7 negara. Saya mau saudara hidup sebagai identitasmu. Tadi bilangnya saudara raja dan imam. Ya. Mulai ambil sebagai identitasmu. Apa? Pergi doakan bangsa-bangsa. Dirikan mezbah di bangsa-bangsa. Supaya engkau menguduskan bangsa-bangsa. Saya percaya ini waktu kegenapan semua janji. Karena sangkakala ke-7 itu bunyinya apa? Maka genaplah semua rahasia Tuhan, semua janji Tuhan. Markus pasal 3. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedekilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu,
Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus pasal 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mana Sorgawi.